5, 4, 3, 2, 1, go. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Di sore hari ini, tepatnya Kamis ya, tanggal 23 Juni 2022. Ya, dari jam 4 ya, lebih dipercepat nih Bapak Ibu acaranya. Jam 4 hingga jam 6 sore ya. Jadi acara ini adalah Muslim bertanya, Alkitab menjawab ya. Topiknya, Yesus katakan kalian umat bodoh dan tolol. Yeremia 4 ayat 22. Sadar, kacian deh lo. Itu kan. Itu pertanyaan Muslim. Dan biarkanlah pada hari ini, sore ini, Alkitab akan menjawabnya. Di narasumber kita adalah Pendeta Bram Manaha BTH. Ya, BTH-nya. Oke, untuk menyapa narasumber kita. Shalom Aleichem, selamat sore Pak Pendeta Bram. Shalom, shalom semuanya. Semoga semua sehat ya. Iya, segera saja nih kita mulai. Boleh nggak kami minta kesediaan Pak Pendeta untuk berdoa? Baik kita sebelum memulai, mari kita berdoa menyerahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa hambatan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali Engkau mempertemukan kami lagi untuk membahas pernyataan daripada kaum Muslim bahwa kami sebagai pengikut-Mu Tuhan Yesus adalah umat bodoh dan tolol berdasarkan Yeremia pasal 4 ayat 22. Oleh karena itu kami menyadari keterbatasan kami dalam pengetahuan dan berbagai macam hal. Oleh karena itu kami mohon supaya urapi kami sekalian yang terlibat, baik hamba sebagai narasumber utama maupun rekan-rekan partisipan yang ada di room, untuk dapat berkontribusi, memberikan penjelasan-penjelasan untuk menjawab setiap muslimer ini. Dan sekaligus counter attack bagi mereka, agar mereka juga sadar apa yang mereka katakan dalam kebodohan. Terima kasih Bapak, bahkan semua host dan juga yang memandu acara, Tuhan juga berikan kemampuan bagi mereka untuk menjalankan tugas ini dengan baik dan tertib. Terima kasih Bapak, kami memulai waktu ini di dalam tangan Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Bram Manaha. Selanjutnya, apa pengajaran dan materinya untuk menjawab pertanyaan Muslim yang tadi ya? Kami serahkan kepada hambanya Pendeta Bram Manaha. Silakan Pak Pendeta. Baik, sekali lagi Shalom Aleichem. Teman-teman baik yang ada di room maupun yang ada di kolom chat, bahkan semua yang mendengar dari luar sana setelah mendengarkan video yang akan kami sampaikan ini. Sebagaimana tema kita pada sore hari ini, sebenarnya ini juga tema yang sudah usang, tetapi terus-menerus para polemikus Muslim ini sepanjang zaman itu mereka menjadi umat yang sangat amnesia. Otak mereka cepat terserang dengan virus corona yang baru-baru telah lalu, dan itu membekas sehingga mereka muncul dengan congor mereka yang begitu doer dan tidak henti-hentinya untuk menanyakan hal yang sama. Nanti setelah kita jawab, besok nanti mereka tanya lagi, seumur hidup mereka bertanya terus. Karena otak mereka itu sepertinya diciptakan tanpa penyimpanan data. Jadi masuk hilang begitu. Sebagaimana dikatakan di sana, mereka katakan bahwa jadi ini istilah baru yang diberikan kepada kita sebagai orang Kristen zaman now. Sebagaimana pada zaman Kristen awal, pada zaman para rasul pun
kata Kristen itu diberikan untuk mengolok-olok mereka atau menghina pengikut Kristus pada waktu itu. Dan sekarang pun istilah OTEN ini juga, atau singkatnya TEN ini juga merupakan ungkapan untuk mengolok-olok orang Kristen. Memang anak-anak iblis kerjaannya suka mengolok-olok begitu. Nah, dikatakan TEN, Yesus katakan kalian umat bodoh dan tolol. Dan di quote Yeremia pasal 4 ayat 22, kemudian teriak sadar TEN gitu kan. Nah, ini sekaligus mengolok lagi dan dikatakan kasihan deh lo. Ya, kita akan lihat bahwa siapa yang harus sadar dan siapa yang harus dikasihani berdasarkan pernyataan ini. Yuk kita kaji bersama-sama pada petang hari ini. Nah baik, mari kita baca ayat itu. Boleh ditampilkan Yeremia pasal 4 ayat 22. Ini sebagai nats favorit mereka untuk mengatakan kita sebagai umat bodoh dan tolol gitu. Ya, silakan dibaca. Ya, Sis Akila boleh bantuannya untuk bacakan, Sis? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi tidak berbuat baik. Mereka tidak tahu. Ya, jadi dari ayat ini nanti kita akan kaji satu demi satu. Ada beberapa hal penting di situ yang kita akan lihat ini cocoknya untuk siapa. Yang pertama adalah umat ini tidak mengenal aku di sini adalah Yahweh Elohim, tidak mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mereka anak-anak tolol. Mereka juga adalah anak-anak bodoh. Kemudian mereka juga tidak punya pengertian, tetapi mereka pintar dalam berbuat jahat. Untuk berbuat baik mereka tak tahu. Jadi paling tidak ada 5 persoalan di situ yang nanti kita lihat. Ini cocok untuk siapa? Apakah untuk orang Kristen atau untuk yang lain? Gitu ya. Nah, inilah yang sering saya katakan dan pasti saya ulangi terus-menerus sepanjang hidup saya. Ketika saya tampil, saya akan ulangi ini berulang kali. Karena umat ini adalah umat amnesia yang sangat akut. Maka sebagaimana firman Tuhan, kamu harus mengulang-ulang kepada mereka. Itu kata Tuhan. Nah, bahwa para polemikus muslim ini kalau muncul tidak datang dengan otak. Jadi mereka itu datang itu tidak pakai otak, tidak bawa otak. Saya tidak tahu otak mereka simpan di mana, dan mereka hanya datang dengan kepala yang kosong. Ya, mereka hanya datang dengan bermodalkan separuh otak dan congor yang sangat panjang ke depan, kayak gajah yang hidungnya panjang sekali. Dan membuka selebar-lebarnya mulut mereka seperti kuda nil yang keguguran anaknya dan meringkik kesakitan, ya, meringkik kesakitan begitu. Jadi ini nampak sekali ya, ketika mereka datang, mereka tidak membawa isi otak mereka, ya. Mereka Yeremia pasal 4 ayat 2 ini tanpa berpikir bahwa ini akan menjerumuskan mereka dalam jurang yang sangat dalam. Ya, mereka tidak berpikir, mereka hanya quote tanpa pikir panjang karena mereka datang bukan dengan otaknya gitu. Mengapa para polemikus Islam ini selalu berupaya ya mengubur diri sendiri dan selalu mempermalukan diri sendiri gitu. Saya heran mereka ini memang nggak punya malu, jadi mereka datang dengan mempermalukan diri mereka sendiri tanpa mereka sadari.
Ya kalau mereka pakai otak kan pasti mereka sadari itu ya. Tapi mereka tidak seperti itu. Nah, karena mereka ini idiot, akibatnya sengaja ya mereka datang tanpa otak. Kenapa? Karena mereka telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sendiri. Coba bro tampilkan surat Al-Isra ayat 85. Ya, surat 17 ayat 85. Ya, ayat 85. Sis Akila, boleh bacakan? Surah 17 ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ya, tidak pernah ada di dalam dunia ini yang orang punya pengetahuan sedikit itu, hanya sedikit itu, dikatakan orang cerdas atau orang pandai. Tetapi pasti orang yang sedikit pengetahuan, yang diberikan sedikit pengetahuan itu adalah orang bodoh dan sampai pada titik orang idiot. Ya, dan ayat ini mengatakan bahwa mereka hanya dikasih sedikit ya, mereka hanya diberi sedikit pengetahuan, hanya sedikit. Kata sedikit itu kan tidak banyak. Ya, para polemikus ya. Jadi kamu itu hanya dikasih sedikit pengetahuan. Artinya kamu tidak tahu banyak, alias kamu bodoh, kamu idiot. Itu, ya. Jadi inilah konsekuensi dari sekelompok umat yang dikutuk oleh Allah sendiri itu loh. Ya, ini konsekuensinya dikutuk, dikasih ilmu dikit, sehingga datangnya hanya modalnya congornya panjang gitu loh. Nah, mari kita kembali kepada Yeremia 4 ayat 22 tadi. Ya. Baik dari ayat ini kita dan tema kita sendiri, ya bahwa Tuhan Yesus katakan atau Yesus katakan kalian umat bodoh dan tolol ya, sebagaimana di dalam topik tadi. Yesus katakan kalian umat bodoh dan tolol ya, berdasarkan ayat itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus yang berbicara dalam Yeremia pasal 4 ayat 22. Maka konsekuensi logisnya adalah para polemikus Islam ini telah mengklaim dengan sah bahwa Yesus adalah Yahweh Elohim atau Tuhan Allah dalam perjanjian lama dan merupakan Yahweh Elohim Israel dan Yahudi. Jadi karena ketololan dan kedunguan mereka katakan bahwa Yesus yang berbicara di dalam Yeremia pasal 4 ayat 22. Mereka nggak sadar bahwa mereka sudah mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam perjanjian lama. Sejak zaman Musa dan juga pada zaman Yeremia yang berbicara kepada bangsa Israel. 500 atau sampai dengan 600 tahun sebelum Yesus lahir. Nah ini karena apa? Karena idiot mereka itu menyebabkan mereka mengatakan demikian tanpa mereka sadari. Ya. Nah, karena ayat tersebut diberikan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel kurang lebih 500 sampai 600 tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia ke dalam dunia. Nah, artinya Yesus ada sebelum ia lahir sebagai manusia, atau Yesus itu hidup dalam kekekalan. Itu loh. Itu konsekuensi logisnya ketika kamu quote Yeremia pasal 4 ayat 22 dan mengatakan itu adalah ungkapan Yesus kepada orang Kristen. Gitu ya.
Nah, jadi lain kali periksa otak dulu, baru munculkan congor, lalu bergetar mulut itu. Ya, hal ini senada dengan tulisan rasul-rasul atau penulis Alkitab. Ya, nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 deh. Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes berapa? Oh, oke, lanjut Kak Kodep. Ya. Ya. Yohanes pasal Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Ya, bisa. Sis Akila bacakan. Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya Pak Pendeta? Iya. Sis Akila bisa bacakan, Sis? Oh iya, sorry ke mute. Aduh. Oh ya, Yohanes Ania 1. dulu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ayat 10 dan 11. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ayat 14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, jadi di sini Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus hidup dalam kekekalan karena Dia adalah Sang Firman, Dia adalah Sang Pencipta alam semesta, sebab tanpa Dia segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta itu tidak ada. Dan firman yang menciptakan itu datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaan tidak mengenal Dia. Dan Yohanes katakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Jadi jelas, Yesus menurut rasul-rasul dan salah satu diwakili oleh Yohanes, bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup kekal. Sebelum ada segala sesuatu, Dia sudah ada. Jelas. Ya. Nah, begitu juga dengan pengakuan Yesus Kristus sendiri. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 58. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ya, jadi Yesus katakan bahwa sebelum Abraham ada, Yesus itu ada. Maka ayat selanjutnya kan umat Israel itu mau mengambil batu lempar Dia. Ya. Karena mereka berargumen bahwa bagaimana mungkin umurmu belum sampai 50. Kok engkau mengatakan engkau ada sebelum Abraham? Jadi Yesus mengklaim bahwa dirinya ada dalam kekekalan. Itu loh. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5 deh. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Ya, jadi sebelum dunia ada, Yesus mengklaim dirinya bahwa dia punya kemuliaan, keagungan di hadirat Bapa, di hadapan Bapa. Sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi Yesus sedang mengklaim dirinya bahwa aku ada dan hidup dalam kekekalan sebelum segala sesuatu itu ada. Karena aku adalah Tuhan. Kalau Yesus mau ngomong, aku adalah Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini. Gitu. Karena sebelum segala sesuatu itu ada dan aku yang menciptakan itu. Di dalam Yohanes pasal 1 tadi kan. Jelas. Nah, jadi selanjutnya ketika para polemikus Islam ini berkata, Yesus katakan kalian umat bodoh dan tolol. Sadar. Ya. Kasihan deh lu. Waduh. Justru kalian nggak sadar gitu. Kalian benar-benar tidak sadar. Dan kalian yang perlu dikasihani. Karena kalian tahu nggak latar belakang dari ayat itu. Yeremia pasal 4 ayat 22 itu kalian tahu nggak itu? Latar belakangnya. Makanya kasihan benar-benar kalian ini. Ya. Latar belakang dari ayat itu berhubungan dengan kaum Israel yang hidup dengan mengikuti pola hidup atau kebiasaan atau kelakuan orang Arab. Ya, saya ulangi ya. Latar belakang ayat itu karena bangsa Israel itu hidup mengikuti pola hidup dan Halo Pak Bram? Halo Pak? Apa terlempar ya? Atau jaringanku ya teman-teman ya? Kok nggak ada suara ya? Jaringannya Pak Bram putus itu. Iya, Halo? sepertinya itu. Sepertinya itu, tunggu sebentar. Jaringannya Pak Pendeta Bram ini. Ya, tunggu aja itu koneksinya Pak Pendeta putus itu. Tunggu aja. Nah, iya, itu udah kembali. Silakan. Pak Pendeta tadi alami koneksi ya. Halo. Wah, keluar dia. Keluar. Iya. Keluar. Koneksi itu. Tunggu aja nanti dia masuk lagi. Unmute Pak Pendeta. Ya. Tadi. ya, ini koneksi saya terganggu tadi. Ya, saya ulangi ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Jadi orang Israel itu mengikuti pola hidupnya orang Arab. Ya. Yang doyan berzina. Baik secara fisik maupun secara rohani. Ya. Mereka suka menyembah patung, menyembah batu-batu, menyembah pepohonan. Gitu loh. Jadi mereka ambil batu, kalau mereka lihat ada satu batu bagus gitu, menarik, mereka pungut, mereka bawa pulang, taruh di rumah mereka atau taruh di kuil-kuil mereka, kemudian mereka sembahin, mereka cium-ciumin. Mereka anggap bahwa itu menghapus dosa mereka. Itu. Karena Yahweh Elohim melihat itu adalah sebuah kejijikan. Itu adalah perzinahan secara religius. Menurut Yahweh Elohim. Sehingga Yahweh Elohim mengecam mereka, bangsa Israel ini loh. Coba kita baca Yeremia pasal 3 ayat 2. Yeremia pasal 3 ayat 2. Sebelum ayat pasal 4 itu kan dimulai dari cerita-cerita. Yeremia Ayat 3. 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menanti kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Coba, jadi ayat ini berhubungan atau hubungannya dengan kaum Israel yang meniru pola atau kebiasaan hidup orang Arab yang bodoh dan tolol, yang sudah tahu
tapi sukanya menyembah pohon, menyembah batu, menyembah pokoknya apa yang mereka lihat menarik sedikit, unik gitu, langsung disembah-sembahin. Itu namanya zina. Nah, mereka suka menaruh itu, orang Israel menaruh di pinggir-pinggir jalan, kemudian disembahin. Nanti bangsa-bangsa Arab datang ikut nyembahin, bangsa-bangsa lain datang ikut sembahin. Itu yang dimaksud dalam Yeremia pasal 3 ayat 2 ini. Ditidurin. Itu loh. Jadi di mana-mana digagahin, gitu loh. Mereka taruh patung di mana-mana untuk mereka sembah. Gitu. Ini orang Israel. Kenapa? Mereka meniru orang Arab. Orang Arab kelakuannya begitu. Yang hidup di padang gurun itu loh. Hei Kadrun, kamu dengar baik-baik. Itu orang Arab itu kebiasaannya suka nyembah-nyembah batu. Yang hari ini kamu juga cium-cium itu loh. Aduh, sorry, lanjut. Halo, Pak. Kok nggak ada suara lagi? Atau tidak ada hubungannya dengan orang Kristen sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kau yang mimpi, itu loh. Karena ayat itu diberikan 500 atau 600 tahun sebelum Kristen lahir di dunia ini. Belum diimpikan. Belum sama sekali. Ibaratnya gini loh. Ibaratnya orang itu, ya, ada anak kecil baru lahir. Satunya perempuan, satu ada di Papua, satu itu ada di Amerika Latin itu loh. Masih kecil. Mereka enggak berpikir nanti satu saat mereka jadi jodoh, lalu nanti melahirkan anak gitu loh. Ah, itu seperti itu. Jadi gimana 500 tahun, 600 tahun belum lahir kok kamu sudah bilang itu disampaikan kepada orang Kristen, ya. Bagaimana ayat ini berbicara tentang orang Kristen? Sedangkan pada masa itu Kristen belum ada. Memang otak error ya begini. Kalau otak dulu waktu zaman saya masih remaja itu kita masih pakai tape yang pakai kaset itu kan. Nah, pakai kaset yang pakai pita. Jadi kalau itu nanti kalau kita putar itu terganggu sedikit itu pitanya itu tergulung dan nanti tadi suaranya bagus tiba-tiba kayak gitu dia error gitu loh. Jadi harus dikeluarkan lagi, dipotong, disambung lagi gitu loh, pakai isolatif baru bisa kasih lagi, bisa nyanyi lagi walaupun tidak normal lagi gitu loh. Nah, itu otak kamu tuh error kayak gitu, persis kayak kaset pita kaset yang tergulung-gulung gitu. Jadi kamu nggak ngerti, nggak jelas kamu tuh ngomong gitu. Kasihan banget ya. Aduh, kasihan ini orang-orang ini otaknya terbuat dari apa ya? Nah, yang benar adalah Tuhan katakan kepada kaum Israel bahwa mereka bodoh, tolol, tidak punya pengertian, mereka pandai berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Untuk berbuat baik kan tidak tahu, gitu loh. Nanti kita tengok ya, itu loh. Jadi orang Israel itu, kenapa dibilang tolol? Lah mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan tiap-tiap hari. Kok bisa ngikut bangsa Arab yang menyembah batu, menyembah pohon, sampai ada firman Tuhan datang dari balik pohon. Musa, inilah aku Allah. Mana bisa pohon bilang aku Allah? Nggak ada itu di dalam Israel itu pohon bicara dia Allah. Nggak ada itu. Yang ada itu Allah ada di dalam api semak yang terbakar. Dia ada di dalam api itu. Dia muncul sebagai api yang menghanguskan. Lalu dia bicara di dalam api, bukan di dalam pohon. Gimana kamu salah baca? Itu yang menulis kitabmu tuh benar-benar error itu. Bagaimana bisa cerita yang dibolak-balik? Ya. Nah, jadi seperti orang Arab yang suka berzina, ya, tukang kawin cerai. Nah, itu orang Arab. Ya. Kemudian suka meniduri menantunya sendiri. Ya, itu orang Arab. Kemudian suka menggayang pembantunya. Jadi kalau ada pembantu di rumahnya yang wanita, digayangnya. Laki-laki juga digayangnya. Nggak pikir dia perempuan atau laki-laki. Pokoknya hantam kromo itu, kata orang Jawa Timur. Gitu loh.
Dipikir kalau laki-laki yang padahal jalannya tegap-tegap, tapi dia lihat itu seperti wanita yang jalan lemah gemulai gitu loh. Matanya itu loh. Jadi tidak pikir lagi wanita, bahkan sampai binatang pun digayangnya. Itu orang Arab itu. Ya. Kemudian suka menyetubuhi anak ingusan umur 6 sampai 9 tahun. Itu orang Arab. Maka sampai sekarang mereka jual beli anak-anak yang usia balita sampai dengan remaja. Mereka culik, kemudian mereka jual untuk melampiaskan hawa nafsu seksual mereka. Sampai sekarang. Bukan ada, sampai sekarang masih. Itu loh. Itu kelakuan orang Arab. Ya. Suka merampok. Suka menjarah orang. Suka membunuh atas nama Allah. Dan lain sebagainya. Masih banyak pokoknya segala kejahatan. Itu orang Arab. Ya. Jadi Tuhan katakan orang Arab itu bodoh, tolol, suka berbuat jahat, tidak tahu berbuat baik. Nah, jadi ayat ini merupakan kecaman Tuhan terhadap kaum Israel pada zaman Nabi Yeremia. Agar jangan berlaku dan bertingkah seperti orang Arab. Gitu loh. Nah, karena itu seharusnya kaum polemikus Islam ini malu. Mestinya kamu malu, tapi kamu tidak punya malu, ya begini akibatnya. Sebab Tuhan Israel selalu mengecam orang Arab sepanjang zaman gitu loh. Bagaimana ayat ini berbicara tentang Kristen? Itu loh. Gimana ceritanya ini? Ya. Nah, jadi kamu harus sadar ya, ya. Mengapa ya? Ini pertanyaannya nih ya. Mengapa ya? Tuhan Israel selalu membandingkan hal memakai atau membanding dengan orang Arab gitu loh. Karena pola hidup bangsa Arab pada masa itu adalah pola hidup barbar. Ya kalau sekarang karena kekristenan sudah masuk jadi ya ada lumayan lah gitu kan. Ada pengaruhnya gitu kan. Yahudi juga ada yang sudah di sana jadi punya pengaruh, kontribusinya ada gitu loh. Jadi mereka sudah mulai pelan-pelan meninggalkan pola hidup barbar walaupun belum sampai 50% belum gitu ya. Dan pola hidup itu dilanjutkan oleh pendiri Islam. Hal ini ya tercermin dalam Al-Qur'an dan hadis yang dimiliki entah itu atas nama firman Tuhan atau apapun itu harus dikritisi. Nah, orang yang bisa mengkritisi hal-hal seperti itu adalah orang cerdas. Tidak mungkin orang tolol dan idiot. Tidak mungkin ya. Matius pasal 10 ayat 16 deh. Matius pasal 10 ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16. Ya. Silakan, Dek. Halo, Matius 10 ayat 16. Ini udah Pak, Matius 10 ayat 16. Ya, silakan dibaca. Matius 10 ayat 16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Ya, jadi Tuhan katakan aku mengutus kamu ke tengah serigala. Jadi domba di tengah serigala itu bisa dibayangkan ya.
Domba itu punya tanduk, tapi tanduknya itu melengkung. Jadi untuk menyakiti musuh susah sekali. Apalagi diutus ke tengah serigala yang siap sedia untuk menerkam. Itulah sebabnya biar domba ini bisa lolos dari cengkeraman serigala dan bisa mengalahkan serigala, maka kecerdikan itu dibutuhkan. Cerdik itu identik dengan cerdas. Ya, walaupun kalau kita dengar cerita dongeng kancil dan buaya, terus kura-kura dan monyet, ya kan? Walaupun itu kitab dongeng, apa itu cerita dongeng, tapi ada hikmah yang bisa kita dapat dari situ ceritanya itu, ya, gitu loh. Ya, nah jadi kancil kenapa dia tidak dimakan oleh buaya? Karena dia cerdik, dia pandai. Begitu juga dengan kura-kura. Mengapa dia menang perlombaan? Ya, karena dia cerdik, dia pandai gitu loh. Kalau dia ndak cerdik, dia ndak pandai, ndak mungkin, ya kan? Cerita, walaupun itu cerita dongeng, ya, ya. Nah, jadi di sini dikatakan hendaklah kamu cerdik, pandai, gitu loh, agar bisa kamu mengalahkan yang namanya serigala, sehingga serigala itu tidak menerkam kamu atau membunuh kamu, gitu ya. Makanya orang Kristen di tengah-tengah orang yang bukan Kristiani, walaupun mereka radikal, namun orang Kristen bisa ada di sana. Kenapa? Karena mereka cerdas. Ya, mereka cerdas sehingga mereka menimbulkan hal-hal yang membuat orang nyaman malah. Gitu. Nah, itulah kecerdasan orang Kristen. Kemudian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 deh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21 kan, Pak? Iya, betul. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala. Itu Timotius, 1 Timotius. Oh, Timotius. Ya, 1 Tesalonika. Oh ya, sorry Pak. Tesalonika 5. Sorry. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, jadi di sini Rasul Paulus katakan ujilah segala sesuatu. Orang yang menguji itu kan orang pintar. Tidak mungkin orang bodoh menguji toh. Yang menguji itu orang pintar. Misalnya kamu sekolah, kamu kuliah. Yang menguji kamu itu dosen. Itu loh. Kenapa? Karena dosen, guru lebih pintar dari kamu. Makanya kamu diuji. Ya kan? Nah, jadi Rasul Paulus di sini menulis bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jadi ujilah segala sesuatu. Apa itu yang berhubungan dengan segala sesuatu? Termasuk orang yang datang mengatakan ini firman Allah. Tuhan yang berbicara. Sabar dulu bro. Kita mau uji dulu, benar enggak? Maka saya dalam pelayanan, orang katakan begini, aku sudah bertobat, aku sudah lahir baru. Oke, terima kasih. Tapi sabar ya. Kita akan mengadakan pengujian. Check and reject. Betulkah? Yesus katakan dari buahnya lah kamu tahu apakah mereka dari Allah atau bukan. Nah, dari buahnya itu kita tahu. Oh, kamu bukan dari Tuhan. Oh, ini bukan firman Tuhan. Oh, ini bukan ajaran Tuhan. Ini ajaran setan. Ini ajaran dongeng. Gitu. Tahu kita karena apa? Kita cerdas. Tapi kalau orang bodoh, dia telan bulat-bulan, mau sekalipun itu racun pun ditelannya. Gitu. Nah, makanya ada yang datang mengatakan bertemu Tuhan. Kemudian Tuhan bawa dia. Tuhan bicara sama dia. Ini firman ketemu dengan malaikat. Jangan percaya. Uji. Betul enggak itu? Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 deh. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ya Pak ya? Ya, ayat 1. Wah, ini hujan ini semoga tidak terganggu signal ya. Oke. 1 Yohanes 4 pasal ayat 1. Ya. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia.
Jadi Rasul Yohanes memberitahukan kita bahwa jangan percaya dengan setiap roh. Mau dia ngaku malaikat, dia ngaku apakah kita tangannya Tuhan, dia ngaku Tuhan. No. Jangan percaya, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah atau bukan? Karena banyak nabi palsu datang nih, kata Rasul Yohanes. Bahkan Yesus pernah juga katakan bahwa kalau ada yang mengatakan, oh Mesias ada di sana, jangan percaya, kamu gak usah pergi. Karena iblis pun datang ngaku sebagai Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi jelas, orang Kristen disuruh untuk cerdas. Karena hanya orang cerdas yang bisa menguji hal seperti itu. Gak mudah ketipu kali. Ya, maka orang Kristen gak mudah ditipu. Kamu datang dengan apa juga. Hanya orang yang dungu dan tolol yang ketipu. Jadi ketika kamu datang menipu orang-orang Kristen yang pendidikannya kurang, ya karena mereka bodoh. Makanya kalau ada orang Kristen yang ketipu, bodoh. Belajar, ya. Kita diajar untuk cerdas, ya. Nah, berbeda dengan kamu sebagai polemikus Muslim, ya. Kalian dilarang untuk menjadi orang cerdas, tetapi dihimbau supaya jadi orang dungu dan idiot. Ya, sebentar deh ya. Wah, ini narasumber kita kayaknya sharingannya udah ini. Hujan deras. Iya Pak, kedengaran Pak, emang kedengaran hujannya, suara hujannya. Ya, jadi kalau kamu polemikus Muslim, ya, kamu disuruh untuk tidak cerdas. Kamu dilarang untuk cerdas. Kamu disuruh untuk jadi orang dungu dan idiot. Gitu ya. Quran 17 ayat 85 tadi deh. Al-Isra tadi. Al-Isra ayat 85 tadi dimunculkan lagi. Iya Pak, siap-siap. Ya, supaya kalian tahu ya bahwa kalian itu disuruh untuk bodoh. Maaf Pak, surah ya. maaf Pak, surah nomor biar semakin berapa? Gitu. Surah nomor berapa Pak? Al-Isra ayat 85 tadi. Al-Isra. Iya. Ya, surah 17 ayat 85. Nah, biar mereka sadar bahwa mereka memang dirancang untuk menjadi orang idiot, bukan orang cerdas. Surah Al-Isra ayat 85. Mereka Ya. bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Iya, jadi yang bersifat rohani itu, ya, hal yang bersifat rohani itu, kamu hanya diberikan sedikit. Artinya kamu dungu, kamu sengaja dibuat tolol untuk tidak mengerti hal-hal yang bersifat rohani, baik itu Tuhan maupun malaikat, maupun roh jahat, iblis. Kamu sengaja dibuat untuk tidak tahu itu, supaya kamu mudah dibodohin oleh iblis. Ya. Nah, kemudian surat Al-Maidah ayat 101. Surah 5 ayat 101. Nah, supaya kalian tahu ya. Nah, semoga kalian ada yang masuk untuk boleh menjelaskan kepada kami kenapa kalian dilarang untuk punya kepandaian gitu. Al-Maidah 5 ayat 101. Al-Maidah ayat 101. Ya. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, coba perhatikan di situ narasi di dalam kitab ini ya. Kamu dilarang jangan bertanya loh, padahal orang itu bertanya supaya dijelaskan agar ngerti, supaya tidak bodoh dan tolol dungu idiot gitu loh. Lah, malah di sini kalau kamu bertanya dan diterangkan malah menyusahkan kamu, ini ajaran tolol dari mana ini? Bagaimana mungkin sesuatu yang ditanya kemudian dijelaskan malah tambah susah, membuat orang bodoh. Gitu loh. Jadi kamu itu dilarang untuk pasifkan otak. Jadi otak itu jangan dipakai untuk bertanya. Karena kalau kamu bertanya, kamu cerdas. Nanti kamu tahu bahwa itu benar atau tidak benar. Ini dari Tuhan apa enggak. Maka kamu dilarang untuk jangan bertanya. Gitu loh. Supaya kamu enggak tahu apa-apa. Kamu tetap idiot, kamu tetap dungu, kamu tetap menjadi orang yang enggak tahu apa-apa. Sehingga mudah dibodohi. Kan hanya orang bodoh yang bisa dibodohi. Gitu loh. Ya. Jadi beda dengan kami disuruh untuk menguji. Walaupun itu atas nama Tuhan, firman Tuhan. Kamu enggak boleh. Kamu enggak boleh. Ya. Nah, itulah sebabnya tidak ada orang Islam ya yang memberikan kontribusi keilmuan untuk kemajuan peradaban di dunia ini, enggak ada. Ya, semua ilmuwan itu didominasi oleh orang Kristen dan Yahudi. Sisanya agama lain termasuk ateis. Gitu loh. Jadi kamu Islam itu nggak punya kontribusi dalam hal pengetahuan di alam semesta ini, nggak ada. Ya. Malah ya Islam itu 0% berkontribusi. Malahan apa yang sudah ada dirusak sama kamu. Coba kamu lihat itu loh, di Timur Tengah itu sudah dibangun rumah-rumah pencakar langit, dibombardir sama kalian sendiri kan? Coba lihat di Indonesia nih, yang demonstrasi merusak fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah. Yang rusak siapa? Kalian. Jadi kalian itu untuk membangun kagak ada, tapi merusak nomor 1 gitu loh. Ya. Nah, orang-orang yang klaim ilmu ya di dalam Islam sebagai ilmuwan ya, itu orang-orang yang udah keluar dari Islam, yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, tidak mengakui Al-Qur'an sebagai firman Allah. Mereka dieksekusi, mereka dianiaya, dibunuh. Setelah puluhan tahun Islam modern klaim itu adalah orang Islam. Sadar woi. Itu mereka tidak mengakui Islam lagi dan mereka dianiaya dan dibunuh. Mereka sudah jadi ateis. Tapi kamu klaim mereka sebagai orang Islam. Ya wah, hebat. Ya, termasuk ahli zina. Ya, kemudian Ibnu Khaldun, Abu Bakar Ar-Razi. Itu sudah jadi ateis mereka. Makanya kalian bunuh. Itu loh. Tapi kalian Islam modern ini memang nggak punya ilmu ya, begitulah. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kita, bahwa ayat itu tidak berhubungan dengan orang Kristen. Itu terhadap orang Israel yang mengikuti pola orang Arab yang suka berzina baik secara literal maupun secara religius. Mereka menyembah berhala sebagai wujud perzinahan mereka. Itu loh. Nah, itu yang bisa saya bagikan teman-teman. Ini hujan deras juga. Jadi mungkin teman-teman dan juga yang ada yang mendengar di luar sana terganggu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman silakan untuk melanjutkan. Nanti kalau masuk baru kita bisa ini bertanya jawab. Pak Abram, mungkin kita tutup dulu dengan doa biar nanti kita masuk Q&A. Mungkin kalau Bapak nggak bisa lagi ya nggak apa-apa sih. Tapi kita tutup dulu dengan doa, nanti baru kita masuk Q&A gitu. Mungkin ditutup dulu Pak dengan doa, silakan. Oke ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemaparan yang sudah hamba sampaikan. Walaupun hujan sehingga mungkin terganggu audionya. Tapi kami berdoa supaya Tuhan Engkau urapi video ini
sehingga para pendengar di sana dicerahkan oleh pemaparan ini, sehingga mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya dan mereka mengambil keputusan. Roh Kudus jamah hati setiap mereka agar mereka dapat percaya kepadamu sebagai juru selamat pribadi dan diselamatkan dari kultus yang mematikan di dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pak untuk pemaparannya, luar biasa ya. Teman-teman, kita akan masuk ke ruangan berikutnya. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, maksud aku Q&A. Nah, mungkin nih ada tadi satu pertanyaan yang aku baca di chat. Bagaimana cara menguji roh? Roh itu kita perlu SOP-nya gitu katanya. Kita perlu SOP katanya Pak. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin membantu menjawab dari Pak Erben dan yang lain, karena narasumber kita kayaknya di sana udah bising banget nih, dari suaranya aku dengar kayaknya udah teriak-teriak dia ngomong. Silakan yang lain. Ada yang mau menjawab pertanyaannya Pak Joy? Halo, teman-teman. Shalom semua. Shalom, mendengarkan satu. Menyimak. Oke. Menyimak. Oh, mungkin ini teman-teman yang lain lagi sibuk kali. Nah, ini gimana Kak Kodek? Oke, siap. Oh, oke. Ya, ya. Nih Pak Erben nih. Sis. Ya, Pak silakan. Erben. Bisa Ada tolong yang- dijawab enggak pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Joy di chat, katanya bagaimana cara menguji roh. Nah, ini silakan Pak Erben. Praktisnya ya, Roh Kudus itu kan roh Allah. Roh Kudus itu kan membawa manusia semakin mengenal Allah. Jadi, bagaimana menguji roh? Menguji roh itu bukan uji coba kayak apa itu, bukan. Tapi harus membuktikan bahwa roh itu sejalan, selaras dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu ya rohnya Allah. Jadi kalau itu dari Roh Kudus, maka akan semakin mengenal Allah yang benar, semakin setia, semakin sungguh-sungguh. Itu praktisnya. Kalau bukan Roh Kudus itu aneh-aneh itu. Udah, itu aja. Oke, terima kasih Pak Erben. Gimana Pak Joy? Udah jelas pertanyaannya? Jawabannya udah jelas Pak Joy? Pak Joy? Siap katanya, udah siap. Oh, siap. Ya. Teman-teman yang lain kalau ingin bertanya, resen aja ya Bapak Ibu. Ya, nanti langsung bertanya kepada narasumber kita atau Pak Erben gitu. Silakan teman-teman. Atau ada yang ingin sharing atau masukan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bram tadi sebagai narasumber kita, silakan teman-teman, tentang kebodohan, ketololan katanya itu tadi. Nah, ingin tambahkan nih, mungkin ngerasa ada satu ayat gitu yang perlu ditambahkan lagi. Oke, silakan. Pak Bramnya mana? Halo? Pak Bramnya ada, Pak, ada, tapi Oh Ada iya, saya. ada. hujan di sana, jadi agak teriak dia dari tadi ngomong. Oke, silakan Pak, ada yang mau ditanyakan Pak Tentara Kristus? Ya, jadi yang dimaksud dengan apa? Bodoh dan tolol di dalam Yeremia tadi itu adalah umat-umat Tuhan yang meniru sifat-sifat dari orang-orang Arab. Begitu ya, Pak Pendeta ya? Belum, aduh. Iya, menanya BB. Halo. Halo. Iya. Mana ini Pak Bramnya mana? Iya, betul. Iya, betul. Jadi ternyata yang disebut oleh ayat yang tadi kan Pak Bram kutip itu ya. Kenapa? Oh iya. Iya, gimana?
Ya, tadi Tidak kan Pak Bram memaparkan bahwa Yeremia tadi yang mengatakan sungguh bodoh umatku, mereka bodoh dan tolol kan, seperti itu. Nah, itu ya, merujuk kepada umat-umat Tuhan yang meniru sifat-sifat Arab yang menyembah batu dan kayu gitu ya, maksud Pak Bram ya? ya betul. Betul sekali di Oh iya, Yeremia betul. 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat Betul. 2, Pak. Karena Betul, di situ betul. kan dikatakan engkau mencemarkan apa? Tadi mencemarkan negeri dengan zinahmu. Ya kan? Betul nggak? Ada dikatakan itu dengan zinamu dan kemudian di situ dikatakan juga seperti seorang Arab ya. Begitu ya? Iya, Pak, betul sekali tadi. Nah, ya ya ya. Itu ada korelasinya dengan Yeremia 3 ayat 9. Mungkin bisa di-share screen. Yeremia 3 ayat 9. Oh, bisa tolong Ibu Misa Dasmi jangan mute teman-teman. Iya, yang lain di-mute dulu biar nggak bergema. Nggak muat. Oh, lagi kita nih ya. Misa Dasmi tolong di mute dulu teman-teman. Nah, ini. Oke. Salah ya. Nah, ini dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Nah, itu. Berarti inilah yang dimaksud dengan apa ya? Kalau kita baca sampai ayat 10, juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak tulus kembali kepadaku dengan tulus hatinya. Tetapi dengan pura-pura demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel, perempuan murtad itu, membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Nah, jadi di ayat ini Israel dan Yehuda ini digambarkan atau dianalogikan oleh Tuhan seperti istri ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat tadi itu yang Yeremia 4 ya, tadi itu dikatakan bodoh dan tolol ya itu, mereka yang berzina dengan cara menyembah batu dan kayu. Ya, sungguh bodohlah umatku, ya kan? Itu mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu, yaitu. Karena mereka di ayat Yeremia 3 tadi, ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya kita sudah baca bahwa ternyata mereka ini menuhankan atau menyembah batu dan kayu. Nah, ini kan tidak diperbolehkan. Apalagi sampai mengatakan bahwa mencium atau menyentuh batu itu menghapus dosa, ini adalah perbuatan jahanam lah kalau di dalam Alkitab itu. Ya, lanjut, Sisa Akila. Apa perbuatan jahanam? Masa Iya, sih? jahanam. Masa Iyalah. sih? Mana dalilnya kok jahanam? Siapa yang bicara ya? Itu sih kenapa? Kenapa? Ada yang bertanya namanya kenapa? Kenapa dibilang jahanam? Pasti ada alasannya dong. Oh, Pak ini, Pak 1001 nama, Pak Mikir. Halo, Lah, Pak bukan Mikir. Pak Mikir Apa itu tadi, kayaknya. Harus dipertanggungjawabkan dong omongan itu. Jangan asal jeplak. Iya, Yeremia 3 ayat 9. Baca aja Yeremia 3 ayat 9. Di situ ada nggak bangsa Arab? Mengarang berarti Anda ini. Lo baca dong Yeremia 3 ayat 9. Sembarangan. Mana dalilnya kalau Ya kan jahanam? saya hanya menanggapi komentar dari Pak Bram tadi. Saya menanggapi komentar dari Pak Bram tadi. Dalam hadis itu Ini Yeremia 3 ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Ini ayatnya. Mana? Mana? Itu Arab-Arab di layar, masa kamu nggak bisa baca? Kenapa? Menyembah berhala dan sebagaimana musuhnya. Mereka itu zaman Arab jahiliyah. Jadi kalau yang kami maksud ya Arab jahiliyah. Iya, yang kami bilang kan emangnya Arab Islam. Kami bilang kan Arab jahiliyah. Gimana sih ini orang ini langsung kesurupan nih orangnya? Apa-apa. Nah, ini kesurupan nih yang kami bilang kan Arab jahiliyah bukan Arab Islam. Kami bilang itu Arab jahiliyah sebelum Islam. Bukan Arab. Oke, kenapa? Apa yang kau tanya? Itu udah ada datanya di situ Arab. Kitab Yeremia itu ada di abad ke-7 atau abad ke-8 sebelum Masehi itu. Jadi itu yang dimaksud ya Arab di situ. Jadi itu justru menyadarkan kenapa bahwa bangsa Arab lebih tua daripada Islam. Secara arkeologi dan data Alkitab sejalan abad 9 sudah ada bangsa Arab.
Di zaman Salomo, bangsa Arab sudah memberikan upeti kepada Salomo. Arab itu artinya kan itu kan orang Badui, orang-orang gurun itu. Itu yang kita bicarakan, bukan Arab masa kini. Betul. Islam kan baru ada abad ke-7 setelah Masehi itu. Sedangkan Arab Apa yang ada di garansi? Yeremia itu di abad 987 sebelum Masehi yang kita bahas. Makanya ikuti dari awal supaya kamu cerdas. Sama seperti belajar membaca, harus mengenal huruf A sampai Z. Kalau A sampai C kau kenal, nggak bisa baca kau. Keluar dia toh. Nah, gini loh. Tuh, kan mencret kan. Enggak Tanda kores, Kang marah-marah nama, gimana sih ini orang nih? namanya mereka itu kalau masuk di sini menunjukkan kebodohan. Banyak mulut Mereka pikir banyak mereka mulut itu pikir pintar. mereka pikir bahwa Islam itu sudah ada di zaman Yeremia. Mana ada Islam di zaman Yeremia? Iya. Kita kan bilang Arab jahiliyah. Arab lucu bapak-bapak sama teman-temannya. Lucu. Makanya mereka itu peka kalau dibilang Arab, untuk menyalahin kalau dibilang Arab. Makanya banyak TKI TKW yang pulang di Indonesia pulang bunting, dia mereka. Kurang ajar kan mereka itu. Ya lanjut teman-teman. Arab itu Iya betul. Kita kan mengatakan Arab, emangnya semua orang Arab itu Islam? Kan goblok. Kalau kita bicara Islam boleh. Ini kok bicara Arab, emosi. Dan ada datanya kok di Alkitab bangsa Arab sudah ada. Di zaman Salomo pertama kali udah beri upeti. Upeti tahu apa? Artinya sudah dikalahkan, sudah menghormati mereka. Bangsa Arab sudah ada sebelum Islam. Sudah ada. Bahkan bangsa Arab sudah memeluk Kristen sebelum memeluk Islam. Betul. Sudah memeluk aku juga, memeluk aku. Mantap. Iya, ini orang datang-datang nggak tahu kenapa. Lagunya siapa? Bangsa Arab itu dengan agama pagan itu, dengan agama Kristen itu seperti lagunya siapa itu? Mari bercinta denganku, dengan nana dekat dan peluk cium aku. Kayak gitulah bangsa Arab pagan dengan orang Kristen. Iya. Tapi setelah datang bangsa Islam Arab jadul yang menyembah dewa Hubal. Iya, yang ada putrinya 3 itu toh. Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Usa. Iya. Itu Arab pagan. Itu Arab pagan itu. Bukan Arab Islam, kami tidak bilang Islam. Tapi jadi salting aku lihat apa ini, lihat layar komputer ini ada Gloria, lirikan matanya ke kiri itu tajam banget. Jangan-jangan mereka ini kalau dengar orang Arab marah, dikira itu lagi berdoa. Susah karena bahasa Arab. Ini. Bahasa Arab bahasa Tuhan kan. Iya. Jadi kalau orang Arab maki-maki mereka pikir itu berdoa. Gitu. Iya. Aduh. Itu kuno namanya. Oke, lanjut. Pak Bram udah masuk. Silakan Pak Bram. Iya, jadikan kaum muslim ini kan ya khususnya para polemikus kan mengatakan tadi kan tema kita kan bahwa Yesus mengatakan orang Kristen tolol dan bodoh berdasarkan Yeremia pasal 4 ayat 22. Sedangkan Yeremia pasal 4 ayat 22 itu Tuhan berbicara 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Kristen belum dimimpikan. Bagaimana mungkin Islam bisa mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada orang Kristen? Faktanya itu ditujukan kepada orang Israel pada zaman Yeremia yang telah menyembah berhala. Dan itu disebut sebagai perzinahan menurut Tuhan. Jadi kalau ada penyembahan terhadap sesembahan lain, Allah lain selain Yahweh Elohim, itu adalah perzinahan dalam bentuk rohani, gitu loh. Perselingkuhan namanya. Maka Tuhan kan katakan dia adalah sang pencemburu. Dia tidak mau yang lain, dia maunya dirinya saja yang dicintai, gitu loh. Tapi faktanya bangsa Israel mengikuti bangsa-bangsa Arab untuk menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah
patung yang terbuat dari kayu maupun dari batu, dan itu mereka sembahin. Maka Tuhan pakai orang Arab yang suka menyembah berhala ini sebagai perbandingan. Kenapa kamu tolol seperti mereka gitu loh. Nah, jadi bukan terhadap bangsa Saudi Arabia sekarang yang ada Ka'bahnya itu. Tidak ada hubungan juga dengan itu. Itu loh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Arab jahiliyah pada zaman ya, sebenarnya kita pakai Arab jahiliyah juga kurang tepat karena pada zaman itu bangsa-bangsa itu sudah beradab gitu ya. Nah, cuma orang-orang Arab yang hidup di padang gurun inilah hidupnya kan barbar kan, karena mereka itu dari satu daerah ke tempat lain, kerjaan mereka adalah merampok dan sebagainya, memperkosa orang dan sebagainya. Dan pola penyembahan mereka, di mana mereka menyembah batu-batu itu diteruskan sampai kepada zaman Quraisy. Dan orang Quraisy juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau hari ini ada yang mirip dengan itu, ya perlu dipertanyakan, gitu loh. Nah, itu yang dikecam oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Dan tadi kan sudah dibaca dalam Yeremia pasal 3 tadi kan, bahwa Yerusalem, ya, Israel utara dan selatan itu dianalogi sebagai seorang perempuan. Nah, biasanya kan yang namanya perzinahan itu kalau seorang punya istri kemudian pergi dengan laki-laki lain kan begitu menjijikan. Dan Israel utara dan selatan ini akhirnya pergi mengikuti bangsa lain menyembah berhala mereka. Itu yang disebut dengan perzinahan itu loh. Meninggalkan kekasih yang sesungguhnya yaitu Yahweh Elohim, lalu pergi menyembah berhala. Itu yang dikecam oleh Tuhan. Itu loh. Nah, jadi tadi polemikus tadi datang dengan kesurupan begitu. Oh, ada apa dengan kau? Kenapa kau kesurupan dengan jin Arab? Datang ke sini dengan mencak-mencak gitu loh. Mestinya kamu datang tanya baik-baik, bro. Tadi saya dengar begini. Datang-datang kesurupan. Nah, kami jelaskan kepada kamu supaya kamu cerdas. Jadi kamu ndak dungu terus gitu loh. Nah, bukannya datang ngamuk-ngamuk gitu loh. Nah, itu kapan kamu cerdas kalau kamu datang dengan ngamuk-ngamuk terus? Dengan ngamuk-ngamuk itu tidak membuat kamu cerdas, malah membuat kamu kelihatan kayak biawak yang sedang menguasai singa gitu loh. Gimana sih ceritanya gitu? Oke, silakan teman-teman yang ya. Bapak Ibu, aku iklan bentar boleh ya? Oke. Oke, kelihatan jelas kan share screen-ku? Mantap. Oke. Teman-teman, kita akan iklan dulu. Di sini ada 8 channel ya yang live, yang ikut melive-kan acara Islam Bertanya, Alkitab Menjawab. Di sini ada WAFM Apologet. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, oke, silakan dikunjungi dulu, di like, di subscribe, like, dan nanti video yang ada di situ mau dibagikan untuk teman-teman yang lain juga belajar, ya nggak apa-apa sih. Nah, ada satu nih, Ibu Sofiatul Al-Hayat. Mungkin ini udah terkenal banget ya. Silakan di like, subscribe, di like, di share. Nah, biar se-Indonesia ini dapat belajar dan dapat ilmu yang benar ya. Ada pasang penggugat juga yang ikut melive-kan. Silakan dikunjungi YouTube-nya, di-subscribe, like, komen, mungkin share. Kita harus berbagi ilmu nih, teman-teman. Ada channelnya Pak Brahmanaha, Pak narasumber kita. Silakan teman-teman bantu subscribe biar ada ini para penonton, ada teman-teman yang mau belajar juga di sana. Silakan, sama kok pelajarannya. Ada Tentara Kristus. Silakan dikunjungi channelnya, di like, di subscribe, comment, and share teman-teman. Nah, ada Billy Lin 7 nih channel yang sering dipromosikan.
subscribe-nya di Ibu Sofi, katanya nontonnya di beliau. Tapi hanya harus nonton juga di ini ya, di teman-teman di Bililin Seven. Ada channel Ferdinand Wardana. Ini butuh dukungan juga ini teman-teman. Silakan di subscribe. Bagi yang belum main subscribe, silakan. Yang materi-materi yang ada di sana boleh kok, kita tidak melarang untuk dibagikan. Ada Pak Malikil Malak. Oh, ini channel yang kadang apa banget nih, bongkar hadis. Wah, Pak ada Erpen anjing tuh channel. kayaknya. Itu ada anjing tadi. Oke, sorry. Saya belum subscribe Tentara Kristus ya. Iya. Ya, di subscribe dulu ya. Tahu ini. Dukung semua channel Kristen. Mantap. Channelnya Pak Erben Channel, silakan dikunjungi YouTube-nya, di subscribe, di like and share, mau siapa kan supaya Indonesia ini makin cerdas. Gitulah, itu aja dari aku. Silakan dilanjut teman-teman. Ya, mungkin saya tambahkan untuk teman-teman Kristen maupun Katolik, ya Ortodok dan saudara ya, saudara dalam seiman, dengan teman-teman like dan men-subscribe dan juga men-share itu sudah membantu untuk memberitakan kabar baik ya ke segala penjuru dunia. Jadi mungkin saudara tidak pergi ke sana, tapi saudara dengan men-share, men-subscribe sudah menolong pemberitaan Injil ya. Mungkin saudara dapat tidak jadi donatur gitu, tidak sumbangkan uang untuk penginjilan, tapi dengan ini saudara sudah menolong gitu loh. Ya, jadi jangan pelit-pelit ya. Sebagai saudara seiman, masa sih yang punya Islam kalian subscribe, tapi yang punya Kristen malah kalian pelit gitu. Janganlah ya. Ayo. Oke, lanjut. Oke. Yang tidak subscribe, ya nggak apa-apa. Kira lengkap. Ya, di subscribe semua channel-channel Kristen. Di subscribe, Iya. yang tidak subscribe, Iya. ya nggak apa-apa. Nah, nanti kalau nggak subscribe nanti diazab sama Rasul Billy itu. Kalau nggak subscribe, kalau dia cewek cantik, nanti saya jodohkan sama Billy Lin. Alhamdulillah, salah. Punya aku malah nggak di subscribe. Soalnya aku udah Iya, bosan lihat si Billy bahaya, Lin nanti ini. diazab sama Rasul Billy itu kalau nggak Saya tidak subscribe. mau dia ini jadi apa ini, jadi panglatu. Taunya kalian panglatu? Apa itu? Apa itu panglatu itu? Panglima lajang tuang, tua. Woi. Wah, Bagus sekali pangkat itu, Bang. Bagus sekali pangkatnya itu. Aduh. Ya, jadi teman-teman, Islam kan seringkali memakai ayat itu untuk memframing ke kita sebagai orang Kristen. Tapi saya mau tanya kepada mereka, kalau ada yang ada di room, ya bagus ya. Coba tunjukkan kepada saya seorang penemu atau ilmuwan yang tercatat dalam sejarah dari kalangan Islam gitu loh. Tunjukkan sama kita gitu loh. Yang punya Alisina. Hah? Alisina. Alizina kan ateis, bro. Ya iya, itulah diklaim mereka. Apa boleh buat? Nah, itu dia. Jadi ibaratnya gini, bro. Nanti sekarang kita ini kan ada YouTube nih, ya kan? YouTube ini kan punya pengaruh besar nih untuk apa ya, teknologi, pengetahuan dan sebagainya ya. Ini nanti 100 tahun ke depan itu diklaim sama mereka bahwa itu penemunya itu adalah orang Islam itu. Itu nanti begitu gitu loh. Jadi mereka buat sejarah baru nanti kan. Apalagi kalau khilafah berdiri kan. Iya. Gitu. Jadi seperti itu para ilmuwan dulu itu. Ada paling tidak ada berapa ilmuwan mereka ya, sekitar 14 kalau tidak salah. Nah, itu diklaim sama mereka padahal mereka itu sudah
jadi ateis semua. Karena apa? Mereka setelah tahu mereka kan keluar dari Islam dan mereka dianiaya, dibunuh sama orang-orang Muslim pada masa itu. Tetapi di kemudian hari diklaim sebagai orang Muslim gitu. Nah ini kan ironis sekali gitu loh. Jangan keras-keras kita bikin lagi ya. Nggak masuk Muslim itu nggak enak. Nggak seru kalau mereka nggak masuk. Ya. Harus masuk mereka biar seru. Masuk teman-teman. Kalau masuk Nanti- ini enak kok kita diskusi. Iya. Nanti kita mereka jangan klaim gini. Terlalu Mereka keras-keras klaim. sih. Mereka nggak pernah baca hadis, tiba-tiba muncul hadis. Oh, Yang mereka tahu alat batasa itu doang. hafal-hafal nggak tahu Tiba-tiba artinya datang lagi. bahasa Indonesia, kaget mereka jantungan. Jadi jantung Iya, mereka iya. itu nggak kuat menghadapi kalau terlalu keras. Halus saja, dielus-elus. Kalau kenakalan langsung diambil martil, tok, selesai. Iya. Iya, Seperti iya. Jadi yang tadi karena masuk mereka kalau kan dia- keseringan baca huruf Arab ya. Ya itulah. Jadi Ini siapa ketika nih baca bohong? Baru terjemahan- masuk ini si bohong ini. Baca terjemahan Halo, langsung. buka suaramu. Wah, gitu. Kaget Bohong. mereka. Kayaknya itu yang tadi itu yang ganti nama. Biar Bohong. aja mereka yang ada di Zoom sini mati kering karena sakit hati mendengar kejujuran dari mulut-mulut orang Kristen yang menyatakan tentang siapa mereka dan bagaimana mereka membuat aturannya Amin, amin. suka-suka hati. Biarin aja mereka. Kita Oh, lanjut aja, amin. cuekin aja. Oke Iya, lah iya. kalau begitu. Oke lah kawan-kawan semua, sehat-sehatlah kalian, sehat-sehatlah aku. Semoga para saudara kita Muslim segera sadar dan bertobat. Hanya itu yang kita harapkan. Amin, 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 amin. Ada terima Yesus Tuhan Juru Selamat, amin. selesai. Jadi Oh, bohong. sebetulnya saya Ini Bohong, Jadi apa saya- mau? Crusader yang punya channel Crusader itu ya. Oh, Kenapa? Christian Kenapa? Crusader ini teolog kontekstual ini. Yang ini Christian Crusader ini. Iya, Yang teolog mana? kontekstual. Oh iya, iya. Oh, Teolog. Pak, bagus. Pak Bagus, Oh, Pak iya. Bagus, Pak Pendeta Bagus. Oh iya iya. iya. Itu apa itu? Kepala suku itu. Nah iya, kepala suku, betul. Makanya kalau dia buka topi, ada cahaya terang dari langit, jadi dua langsung cahaya itu. Waduh. Mengkilat. Kenapa Muslim takut masuk? Enggak di sembelih tuh di sini. Sembeli siapa? Iya. Kalau mau diskusi, kalau mau minta debat ya nanti digoreng lah. Iya, bertanya aja. Jadi Itu begini, sih. kenapa mereka begitu lemah? Ya kan, ada cerita tentang bagaimana si bodoh dan si pintar mendirikan rumah. Dasar daripada keimanan, kalau berdiri rumah di atas pasir nggak akan kuat. Tapi kalau kita ini fondasi kita ini terlalu kuat untuk digoyangkan. Makanya mereka itu karena tidak kuat, apalagi yang mereka harus buat. Selain menjadi gila, menjadi bodoh, seperti yang berapa kali ini lagi yang masuk seperti ini, menjadi bodoh, menjadi gila, karena fondasinya nggak kuat. Coba kalau fondasinya kuat, apa yang harus ditakutkan? Jadi yang fondasi mereka itu bukan kepada kebenaran, tapi atas klaim yang selalu mengatakan apa? Jelas dan jelas, tidak ada keraguan. Padahal ada di atas pasir. Itulah mereka. Selamat datang di Sangat-sangat kebenaran. memilukan kalau melihat mereka. Selamat Kebenaran datang di hanya ada kebenaran. dalam Yesus. Iya. Oke, bohong. Mau makan ikan goreng. Kenapa, bos? Apa nih makan ikan goreng? Minum kincing onta aja lebih enak. Enggak, Yesus makan ikan goreng setelah bangkit. Ayo. Oh iya ya, ada makan ikan goreng Iya, itu. nggak Iya. apa-apa. Itulah hebatnya Yesus. Ya. Siapa nabi di dunia ini mati bangkit makan ikan goreng? Kan nggak ada. Hanya Yesus. Nggak ada. Ya sudah. Yang ada mati, yang tidak bangkit-bangkit ada banyak, ada. Mati Ah, dimakan ada. cacing banyak. Iya, jadi bangke, jadi mayat. Banyak, Bro. Kalau itu. Banyak. Jadi mayat nggak bangkit-bangkit. Abis itu mayatnya di apa? Solawatkan.
Tapi itulah bro, kalau kita baca itu kan hadis kan waktu sang junjungan meninggal kan 3 hari baru dikubur kan. Sebenarnya kan dia ingin meniru Yesus ya. Nanti hari dia mau ketiga tunggu kalau dia bangkit. Taunya kan ya namanya 3 hari itu kan perut kan kembung kan anginnya kan pada keluar tuh. Untung si Abbas suruh nguburin, kalau enggak bisa runyam itu. Bisa busuk itu mayatnya ya. Jangan Tapi kan tubuhnya yang bangkit. lucunya ya, kenapa Iya. sang junjungannya itu 3 hari baru dikubur, tapi mereka kok langsung dikubur? Seharusnya kan diikuti juga lah. Apa ada trauma? Oh iya, harus ada ini. Harus diteladani surah 3321. Ya. Karena Tapi kan kalau ikutilah Allah dan ikutilah Nabi, wajib itu kan. Iya, Karena nama harus Nabi diteladani. mereka kan tidak bisa dipisahkan dari nama sesembahan mereka, bahkan dalam kalimat syahadat. Katanya kalau ada kalimat syahadat tanpa nama Nabi itu nggak sah. Berarti nama Nabi itu menyelamatkan dong. Betul. Nah, ini si Iya, bohong keluar lagi dia ya. implikasinya begitu ya, Lari implikasinya begitu. Sama dengan kita kan, harus ada nama Yesus. Yesus kan mengklaim dirinya, berdoa kepada Bapa di dalam namaku, aku akan melakukan kan. Jadi namanya sangat penting banget. Ya, Iya, harus kalau dalam nama Yesus sangat penting banget ya wajar karena dia datang dan keluar dari Bapa, dia firman-Nya Bapa. Iya. Ya. Muhammad bapaknya siapa? Nggak tahu kita. Dan sepertinya itu mau ditiru ya bro ya. Itu kayaknya itu ditiru ya. Supaya harus ada nama Nabi itu kan. Ya itulah itu. Ya. Hanya karena Ya. mereka nggak jujur saja gitu. Nggak jujur. Tapi makanya kalau perlu kita nyanyikan sama mereka. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Nah, dan seterusnya. Tapi jangan sampai janganlah kau berkata benci walau hatimu tak sudi, ya kan? Atau terakhir lebih bagus mereka nyanyikan ini aja. Aku tak sanggup lagi menerima data-data ini. Aku mau murtad saja, cukup sudah dengan kolok-kolok. Waduh, Bang Erben, itu kolok-kolok itu artinya apa itu ya? Enggak usah, itu pokoknya kata kunci dari Erben. Kalau udah jengkel, kolok-kolok lah keluar. Kolok-kolok ya. Oh iya. Pokoknya kolok-kolok harus viral ini, harus viral. Waduh. Nah, itu kalau itu yang berhubungan dengan hal-hal yang kebenaran harus jangan diterjemahkan, tetap kolok-kolok. Nah, iya. Iya. Ya. Memang berbicara kebenaran itu menyakitkan, tapi harus disampaikan. Gitu. Dan menyampaikan kebenaran berisiko tinggi, tapi harus sampai gitu. Iya, betul. Tapi kalau mereka bahas kitab kita boleh ya, kalau kita menyentil kitab mereka sedikit aja, pasti mereka kesurupan. Kesurupan, ya betul. Ya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa pembuatan undang-undang penistaan agama itu sebenarnya itu upaya untuk membela ya. Kalau kita kan tidak perlu ya, kita kekristenan tidak perlu ya, Yahudi tidak perlu ya untuk menggunakan undang-undang yang diciptakan oleh mereka untuk melindungi kebenaran. Alkitab bisa menjawab tantangan apapun yang Alkitab sendiri bisa. Gitu. Ya, Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan yang dituduhkan. Iya. Iya, semua ada jawabannya. Ada jawabannya ya. Iya. Jadi undang-undang yang mereka buat undang-undang penistaan untuk membela agama mereka itu aja, bukan untuk hukum kebenaran. Oh, artinya untuk menjadi parameter hukum di negara kita, bukan. Undang-undang itu dikhususkan untuk melindungi agama Islam.
Iya. Jelas Jadi itu. begini bro, tadi kan bertanya tentang bagaimana membedakan roh, ya, membedakan roh. Nah di situ, ya, kita kalau punya Roh Kudus kita tahu kok undang-undang penistaan agama itu apa sih yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya memang upaya untuk memberangus orang Kristen, tidak kepada yang lain. Itu memang upaya untuk memberangus orang Kristen. Karena kalau tidak, ya, kekristenan ini melejit luar biasa, ya. Dan kenapa kita orang Kristen di mana-mana itu kalau ibadah atau mau mengadakan persekutuan, kenapa orang-orang Islam itu masuk dan selalu mensabotase? Karena begini bro, apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Roni itu kita itu seperti jamur, ya, atau seperti ubi jalar yang kalaupun dipangkas itu makin merambat gitu. Jadi kekristenan ini itu seperti jamur. Kalau tidak dihambat itu seperti di musim hujan dia muncul. Saya ini penginjil berkeliling hampir ke seluruh Indonesia, ya. Saya melihat bahwa di daerah-daerah yang dulu tuh tidak mungkin kekristenan masuk. Tetapi sekarang daerah-daerah yang tidak pernah ada orang Kristen itu sekarang gereja-gereja, gedung gereja berdiri. Gitu. Jadi Islam ini sangat takut sekali kalau kita tidak dihambat. Mungkin sudah jadi mayoritas. Pak Bram, semakin dihambat semakin merambat, semakin dibabat semakin mekar. Injil Kristus itu sejak semula berdiri di atas darah Kristus dan darah para rasul. Jadi orang Kristen justru semakin tekun, semakin sia-sia ketika menghadapi tekanan. Tapi kalau dibiarkan, justru itu rawan. Makanya ada dua hal. Mau dibiarkan, orang Kristen membara. Mau dihambat, orang Kristen membara. Haleluya. Ya, karena kekuatan kita bukanlah pada kita, tapi pada Tuhan kita yang hidup, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan iblis. Bukan kepada manusia atau nabi yang mati tak bangkit-bangkit. Halo, 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 halo. Semangat terus memberitakan Injil, baik melalui online tatap muka ataupun dari tatap muka, tatap hidung, tatap mulut, boleh semuanya. Lanjutkan semuanya. Jadi Injil harus diberitakan kepada segala bangsa. Karena Yesus berkata, akhir zaman belum terjadi kalau Injil belum didengar oleh semua suku bangsa. Inilah waktunya. Kita harus bersuara. Oke kawan-kawan semua, semangat. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini atau gimana nih? Amin. Bagaimana Bro Kodek? Apakah kita mengakhiri baru kita masuk acara bebas, lalu mungkin topik yang baru atau bagaimana Bro? Iya, saya setuju kita akhiri dulu. Jadi Pak Pendeta, mengucapkan sepatah kata. Iya, sepatah katanya. Silakan Pak. Selamat sore kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu untuk sesi kedua ini. Kita akan lanjut ke sesi ketiga dan kita akan terus menyuarakan. Terima kasih, stay terus untuk menyaksikan diskusi, dialog, debat atau belajar Alkitab bersama-sama tim OEA FM bersama dengan orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Haleluya. Selamat sore menjelang malam. Selamat malam bagi yang sudah malam. Oke, silakan makan dulu, makan malam, kumpulkan tenaga. Teman-teman yang nonton silakan isi pulsa supaya terus bisa nonton. Ya, habiskan pulsa kalian nonton. Habiskan paket untuk menonton diskusinya. Habiskan. Amin. Habiskan kuota kalian untuk menonton. Topiknya sudah habis, Pak. Bikin topik baru sekarang. Iya. Atau apa ya Pak? Membahas apa ini? Oke, kita akhiri dulu ya. Iya. Ini Pak Pendeta Pramanaha ada closing statement-nya udah belum? Tadi belum ya? Belum. Silakan Pak Pendeta. Oke, jadi framing yang dilakukan oleh para polemikus Muslim dengan mengquote
Yeremia pasal 4 ayat 22 untuk memberikan statement bahwa Yesus mengatakan orang Kristen bodoh, tolol adalah suatu sasaran yang tidak tepat karena itu ditujukan kepada bangsa Israel yang menyembah berhala mengikuti pola orang-orang Arab. Sedangkan kekristenan itu ada pada abad pertama. Jadi framing ini tidak tepat untuk orang Kristen. Karena orang Kristen sejak abad pertama hingga abad 21 ini menduduki ranking pertama sebagai orang-orang cerdas yang mampu mengubah peradaban dunia ini kehidupan. Nah, oleh karena itu apa yang diklaim oleh Muslim adalah sebuah klaim kebodohan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara Kristen jangan mau untuk dibodoh-bodohin oleh kultus yang tidak tahu apa-apa ini. Nah, oleh karena itu mari kita sebagai orang Kristen menjadi cerdas. Ya, walaupun mungkin secara akademis kita tidak pernah menduduki tingkat pendidikan yang mumpuni, tetapi janganlah berhenti untuk belajar menjadi orang cerdas. Takut akan Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat mengubah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir juga di room untuk memberikan kontribusinya. Kiranya apa yang teman-teman sampaikan ini juga menambah wawasan dan pengetahuan saudara-saudara seiman kita. Dan yang belum percaya Yesus Kristus, hari ini juga berpikir secara keputusan percaya Yesus Kristus agar engkau diselamatkan, tetapi juga engkau menjadi orang yang cerdas dan sudah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom Bro Kodek, silakan kita tutup dengan doa. Iya Pak Pendeta, sekali lagi minta kesediaan Pak Pendeta menutupnya dengan doa. Silakan Pak Pendeta. Baik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, yang juga memberikan kami anak-anak Tuhan kecerdasan untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang daripada orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami live-kan pada petang hari ini, Tuhan urapi sehingga dapat memberikan wawasan, bahkan menyentuh hati setiap orang, sehingga orang-orang yang sudah percaya imannya diteguhkan, dan bagi yang belum percaya Roh Kudus berkarya untuk menjamah hati mereka, sehingga mereka pun diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri acara ini Tuhan, namun terus pakailah kami menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, amin, selamat amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mantap. Sampai jumpa nanti lagi. Ya. Udah kelas saya. Menit iklan. Siap.